Wah. Pingsan jatuh. Ini keluar. Nunggu sampai keluar semua. Gandir itu. Sini bisa. Tarik yuk. Allahu Akbar. Wabarakatuh. Selamat malam sedulur kita semua dimanapun kalian berada, senantiasa kita doakan jangan sehat selalu, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah untuk malam hari ini kita bisa open cam lagi, tentunya melanjutkan misi yang kemarin. Dimana kemarin kita sudah melakukan perjalanan menuju perbatasan Banjar dan Wonosobo, tepatnya di Kali Malung ya teman-teman, dan kita berhasil mendapatkan benda ataupun syarat yang nantinya kita gunakan untuk menetralisir daripada kekuatan si Mas Aul itu ya, Nadim itu teman-teman. Nah saat ini kita ditemani oleh istrinya langsung. Beliau ini minta ikut karena takut suaminya kenapa-napa, kemudian mau memberikan semangat agar cepat sembuh. Ini kekuatan cinta teman-teman, seperti halnya orang melahirkan, laki-laki juga butuh support dari perempuan ya teman-teman. Saya sebagai laki-laki itu sangat merasa tenang, merasa lebih bersemangat dalam bekerja apabila ada support sistem dari belakang ya teman-teman. Jadi semoga ini bisa menambah kemudahan untuk kita. Sebelum itu alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati bisa lancar tanpa langsung atau apapun. Berdoa dipersilakan. Oke, sebelumnya disclaimer dulu kenapa suaranya menjadi seperti ini. Karena saya sengaja efek suaranya dan saya juga sengaja untuk mengeblur daripada wajah Mbak siapa Novi ini ya. Karena untuk menjaga privasi. Ini aib teman-teman, mau di video aja udah syukur teman-teman. Jadi saya hormati privasinya. Untuk kukunya mana? Kuku apa namanya? Ini namanya kuku Bono. Apa nama? Sudrabono ya teman-teman. Ini kayak meling-meling gini teman-teman. Nah begini Mbak Novi. Iya Mas. Jadi saya tuh sudah tahu sekiranya bagaimana untuk mengobati atau menetralisir kekuatan dari suami Mbak menggunakan kuku ini. Apa orang apa Mas? Kayaknya landep banget tapi ya. Memang tajam Mbak, namanya juga kuku. Jadi dengan kuku ini nantinya kita akan lukai suami jenengan agar berdarah. Jangan Mas, nanti kesakitan. Kesakitannya itu sifatnya sementara, tapi sembuh ya insya Allah ya sudah beres gitu ya. Ya makanya Apa Mbok Mas? insya Allah nggak apa-apa. Yang penting banyak doa aja yang terbaik. Kemudian berikan semangat gitu ya. Itu pasti Mas. Namanya obat ya nggak ada yang enak. Obat ya nggak ada yang enak. Ada sih yang enak. Apa itu obat? Bawang nanang. Iya. Iya bukan enak. Nah ini nanti kita lukai, dari luka itu akan keluar darah dan darah itu biarkan mengucur sampai habis. Jadi istilahnya nanti sihirnya akan keluar. Ini cara yang diberikan oleh Eyang Sudrabono agar ilmunya nanti bisa cepat luntur. Jadi walaupun nanti sakit Mbak, minta tolong kerjasamanya, cukup bantu doa dan apa namanya kasih semangat. Jangan. Tidak ada cara lain Mas. Ini menurut saya paling efektif. Mungkin ini belum dicoba, tapi menurut saya ini efektif karena apa? Luka yang dibuat itu sedikit enggak yang banyak. Yang banyak paling asal keluar darah aja, Mbak. Dan kita nggak cari di daerah-daerah yang apa vital gitu ya. Nanti kita cari di tempat yang sekiranya aman gitu. Yang paling menonjol itu. Begitu ya, Mbak? Apa-apa, Mbak. Paling kalau gagal kita bakar ya, Mas. Jangan Mas, jangan itu suami saya satu-satunya Mas. Loh emang ada yang lain suaminya ya satu-satunya. Dari itu Mas. Jangan ya Mas, saya percayakan ini ke jenengan semua. Saya mohon Mas. Iya Mbak. Suami saya. Saya ini udah apa namanya pernah menghadapi makhluk jenis ini. Kadang-kadang ada yang gampang, ada yang susah. Nah ini kebetulan caranya yang seperti ini, jadi ya kita coba aja dulu. Namanya ikhtiar. Oke sebelum itu teman-teman saya ingatkan untuk sedulur semua untuk mendoakan Mas Nadim ya. Kakinya
Kemarin itu kan masih kaki normal ya, kaki manusia. Untuk hari ini dia itu ada progres, kakinya itu mengeluarkan daging-daging yang lebih keras, yang lebih kasar, dan juga mulai tumbuh kuku nih di ujung-ujungnya. Daging-daging lembeknya udah mulai ketutup sama kuku. Jadi memang yang dikatakan yang Warta dan juga Novi ini benar, kalau semakin hari dia bertahan dengan wujud seperti ini, dia akan semakin menjadi gitu teman-teman. Begitu juga dengan sifatnya. Mas Nadim, saya datang ke sini membawa kabar baik. Penangkalnya sudah saya temukan. Sekarang tinggal sampean mau apa tidak, rela atau tidak melepaskan ilmu yang sampean miliki. Semakin ikhlas sampean, akan semakin mudah kami membantu sampean untuk sembuh. Mengerti? Nih, Mas Nadim, coba nih, lihat ada si yang datang nih. Ada yang mau, ada yang kangen sama Mas Nadim. Semoga ini bisa menjadi motivasi Mas Nadim untuk sembuh. Ya Allah, Mas. Sing sabar ya, Mas. Segala maning mari, Mas. Sing sabar ya kok ya, Mas ya. Nanti kalau udah sembuh, kita bisa hidup kayak biasa lagi, Mas. Kita bisa kayak manusia normal, Mas. Sing sabar ya, Mas. Kasih semangat, Mbak. Masih semangat ya, Mas ya. Dalam maning mari. Harus mari masih bener ya, Mas. Coba turun ya. Dewi bisa bahagia, Mas. Bilangin, suruh ikhlasin ilmunya Mas. Udah, ikhlasin. Kok ikhlas lah ya, Mas ya. Kok ikhlas lah ya, Mas. Kalau nanti sakit, suruh ditahan gitu. Ya, Mas. Kalau nanti sakit tahan sebentar ya, Mas ya. Biar sembuh. Aku yakin kamu bisa, Mas. Aku nang kene nggo kowe. Aku nang kene nggo kowe, Mas. Kowe bisa, kowe pasti bisa, Mas. Bismillah ya, Mas ya. Mari, mari. Cukup Mbak, kalau ada. Tolong, Mas. Ya udah. Sembuhkan suami saya, Mas. Insya Allah ya, kita doa bareng-bareng, itu usaha bareng-bareng aja gitu. Oh, Mas Abdul. Gimana Mas? Cerminnya yang tadi itu masih di bawah? Cermin di bawah. Oke, sip. Pegangin ini bentar. Mas Abdul. Lihat ini. Saya minta dari hati yang terdalam, dari kesadaran Mas Nadim itu sendiri, bangkit, lawan, hancurkan, yuk. Jangan mau sampai wujudnya seperti ini ya. Ya gitu. Muka kamu kayak gitu tuh, Mas Nadim. Kita butuh semangat juga dari sampean, oke? Paham ya? Kita lagi baik-baik. Kalau misalnya ilmu yang ada di dalam tubuh Mas Nadim ini mulai menguasai, mulai kehilangan kesadaran, lawan pokoknya, oke? Bisa yuk. Oke, kita bangkitkan dulu kesadarannya. Kita langsung mulai untuk prosesi. Mas Abdul, sekiranya di sini apa di luar ya? Sebenarnya nggak masalah, Mas. Di sini aja kali ya, biar Ya, kita juga nggak Susah itu. Ribet-ribetannya gitu kan. Tahunya bentar juga ribet kiri kan. iya lebih nyaman ya. Atau tempatnya sempit ya, nggak masalah lah ya. Mbak Novi boleh mundur sebentar ke pojok sana, Boleh, Mas. biar nanti kita lebih gampang juga.
Ya, betul. Paling nanti kita potong sebelah sininya nih. Ya ada tonjolan juga, terus energinya juga ngumpul di sini nih. Yang ini nih. Yang punya jadi pusatnya di sini, Mas. Iya. Paling gitu ya. Oke, mohon maaf saya efek ya teman-teman. Jadi kalau gambarnya kurang memuaskan ya, ini sudah yang terbaik menurut saya daripada nanti channel saya nanti bermasalah. Mas Abdul pegangin. Pegangin apa, Mas? Kamu mau pegang kamera apa mau eksekusi? Kira pegangin apa? Ya, kalau kamera kayaknya saya takut, Mas. Channel pelanggaran malah saya yang kena gimana? Tapi kamu nggak kiku ini kan? Ya enggak, aman aja sih. Aman ya? Oke ya udah. Mas Abdul, Ya. di sodet sebelah sininya nih. Ini nih, ya. Dua tangan aja, dua tangan biar enak. Terus. Masuk. Kita coba. Astagfirullah. Wah. Pingsan jatuh. Ini keluar. Nunggu sampai keluar semua. Gander itu. Sini bisa. Tarik yuk. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bisa kena darahnya, Bang. Gak apa-apa. Tahan mas, tadi bisa yuk, tadi bisa. Untung istrinya nggak lihat yang ini nih. Ya Allah, banyak banget. Mas. Ini ada pendarahan gimana, Mas? Ini beneran nggak apa-apa. Perih ya? Perih nggak? Gatel ya? Perih kayak air aki ya? Selesai kah ini? Terus, masih ada, Mas. Masih di atas itu. Ini darah banyak-banyak, Mas. Pantesan. Tapi belum ada perubahan di badannya ya. Darah kotor banget, Mas. Ini sih coklat di mana ini? Hitam coklat. Pingsan nih kayaknya nih, Mas Nadimnya pingsan nih. Mas Nadim. Bangun. Jangan sampai hilang sadar yo. Mas Nadim, jangan pingsan. Alah, hilang sadaran ini. Mas Abdul, ini dulu nih. Si sampahnya, Mbak Novinya nih. Dik, bangun dulu, terus Abdul. Berapa ini? Belum, tapi prosesnya sudah selesai. Cuma Mas Nadimnya belum netral, jadi mungkin tetesannya belum selesai. Jadi gimana? Tapi suami saya nggak apa-apa kan, Mas? Gak apa-apa. Iya, itu malah bagus. Mbaknya mendingan bangun dulu. Ayo ikut saya. Terus mbaknya nunggu di luar aja ya. Enggak, Mas, enggak. Saya mau di sini saja, Mas. Aduh. Saya mau tetap nemenin suami saya, Mas. Tolong, Mas, tolong. Ini takutnya shock ya. Bisa lagi. Mbak
Mbak. Allah Akbar. Ini mana ini? Ya kalau sekelas kayak Lili tuh mungkin masih bisa diangkat, kalau ini mah. Saya angkat. Ini walaupun pakai tangan bisa tapi kayaknya saya ditambah. Ini dulu nih. Aduh, saya jadi fokusnya ke bagi-bagi lur. Ini darahnya suruh dibakar dulu. Jadi dibakar ya, paling nanti ini dipindahin dulu ini. Dua-duanya sebenarnya. Kalau ini nggak mungkin kita ambil semua darahnya terus dipindahin, kan mungkin paling orangnya kan yang dipindahin. Ya Awi gimana? Di luar ya, dia biar panggil aja panggil. Awi, Mas Awi. Masuk aja, masuk sini, nggak apa-apa. Anu ini bawain ini Mas Nadim nih. Digotong keluar. Ih, darah apa ini, Mas? Darah prosesnya itu udah selesai. Dirampah aja. Oke sedulur, ini saya mau bantu ini. Kebetulan kita hanya 3 orang, jadi saya harus ikut andil ini. Saya mau beresin dulu. Nanti kalau udah kelar eksekusi darahnya kita on kamera lagi. Ini repot banget soalnya. Baiklah teman-teman, Mas Nadimnya dan Bang Novinya udah kita evakuasi. Ini kita tinggal leburin atau bakar darah yang tersisa dari prosesi tadi. Baunya seperti ini teman-teman, saya jelaskan. Baunya seperti darah ikan. Enggak yang amis banget, tapi apa sih, amisnya amis ikan lah gitu teman-teman. Warnanya, ini kan saya blur ya, coklat ke merah-merahan. Kita lenyapkan lur. Aciko singkini ya malani kafa yang Allahu Akbar. Ya kita tinggal tunggu habis semua. Mau ngumpul ya. Langsung kita cek keadaannya Mas Nadim ya, karena tadi sih belum ada perubahan teman-teman. Bang Novi udah dianterin sama Awi. Mungkin itu. Awas Mas Abdul, jauh-jauh Mas Abdul. Jauh-jauh sini aja dari sini nih. Tuan Mas Abdul, ini kayak ada yang mau keluar kok. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul bisa mau mau tidak mentara dia semua dari ini ya Allah mau pena itu mau bisa ini ilmu tapi masih yang khusus bisa mau dan pada yakut itu. Allahu Akbar. Mas Abdul minta bantu, ini metodenya sama kayak ngeluarin makhluk pada orang yang kerasukan itu loh. Allahu Akbar. Hilang itu moncornya udah hilang. Ntar ada makhluk tuh keluar barusan. Oh ini yang selama ini bersinggah lur, udah keluar lur. Sekarang kamu sudah keluar dari raga itu. Pilihannya ada di kamu. Kamu mau tobat apa mau tetap seperti itu? Apakah kamu mau mengulanginya lagi? Hah? Masukin aja Mas Abdul.
Matur suwun Cah Bagus. Matur suwun bagaimana? Pun nulung kula. Wis ngetoke kula teko Cakai. Sebenarnya yang terjadi apa? Apakah kau sengaja bersekutu dengan manusia di zaman dulu sampai akhirnya turun temurun seperti ini? Kabeh mau kuwi terjadi mergo tidak tersengaja. Tidak sengaja, yakin ini? Nggih. Kakek buyute Cakai jalani ritual. Dan kuwi mboten sengaja rituale bersekutu kali jin dados kula. Oh. Jadi di zaman dulu eyangnya si Mas Nadim ini melakukan sebuah ritual yang tanpa dia ketahui atau sadari menarik sampean ke dalam raganya dia dan tidak bisa terlepas. Mboten saged tucul kula kali turun temurun yang Cakai. Turun temurun itu apakah ada batasnya? Mboten wonten. Kalau misalnya ini kok nggak diputus ya otomatis terus menerus ke anak cucu gitu. Nggih kados niku. Mergane kula matur suwun kali jenengan Cah Bagus. Sampun dislametke kali turun temurunan niku. Apakah sampean asalnya dari Kalimalung? Iya. Walah pantes. Apa jangan-jangan sampean ini muridnya Eyang itu siapa? Eyang Bono. Bono. Oh. Berarti benar. Makanya kuku itu yang bisa melepaskannya ya. Berarti sampean pun aslinya tidak menyadari kalau misalnya sampai terjadi wujud seperti itu, sampean tidak bisa mengendalikan dia. Iya jene sampun dadi sawak kali darah daging. Sama-sama kehilangan kesadaran. Oke, sama-sama kali. Yang paling haus kali darah-darah kewan ternak. Oh, itu karena sampean yang lapar. Karena terkurung di dalam raga manusia itu. Bukan makhluk hidup. Walaupun berbentuk jin, tapi butuh makan. Iya, saya paham tentang itu. Saya mengerti. Berarti sampai ini akan pulang ke Kalimalung lagi. Tempat asal saya di sana. Kalau matur suwun sangat nggih, Cah Bagus. Nah, kulo nggak bagus-bagus amat yang. Intinya ya kita saling tolong menolong aja, apalagi ini bulan Ramadan kan. Saya bersyukur sampai bisa keluar. Saya tadinya sempat berpikir buruk yang takutnya Eyang yang memang sengaja untuk bersekutu dengan eyangnya si siapa ini Mas Nadim. Tadinya saya pikir seperti itu. Ternyata faktor ketidaksengajaan. Tidak sengaja, itulah akibatnya ngelmu tapi mboten nonton gurune iki kados niku. Oh, begini yang untuk memastikan apa yang Eyang katakan ini benar, tidak berbohong. Ya mohon maaf, bukannya saya tidak percaya, tapi enaknya Eyang ikut saya saja. Kan saya besok mau ke Eyang. Iya. Nanti saya mau ngembaliin bukunya. Jadi saya mau mendengar kesaksian langsung dari Eyang Sudro. Sampai masuk ke dalam botol ini dulu ya. Wonten niku malah kula mboten repot nggih. Oh. Mboten repot teng mriku piyambakan. Ya, saya teman nih. Ini saya hanya berjaga-jaga saja, yang bukannya saya tidak percaya dengan Eyang, tapi memastikan saja. Nggih, monggo. Monggo Yang, mlebet teng mriki. Tapi sampaikan minta maaf nggih kalih Nadim niku, Nadim. Nggih. Kula sampaikan. Alhamdulillah sudah selesai
tuntas, tas. Udah kayak recall, tas. Ternyata tidak sengaja. Ya, tidak ada yang salah di sini, semua korban rupa-rupanya dari ketidaktahuan seseorang. Jadi pesan yang bisa diambil teman-teman kalau menjalankan laku, apalagi di zaman-zaman sekarang spiritual yang rada-rada aneh, saya pikir nggak usah lah ya, mendingan wirid aja, mendingan zikir yang banyak, sholat dipenuhi, ilmu-ilmu semacam itu tidak ada manfaatnya, yang ada malah ujung-ujungnya merepotkan, yang menyesatkan ya teman-teman. Intinya ya yang lempeng-lempeng aja, jalani yang basic-basic aja dulu, bener-bener sampai tuntas. Kalau mau mendalami spiritual ya spiritual yang penting. Spiritual itu nggak harus tentang ilmu kebal, ilmu santet dan sebagainya. Spiritual itu lebih ke pengelolaan emosi, kesabaran, kesadaran diri, sebenarnya kita tuh siapa itu kan. Itu spiritual, itu hakikatnya seperti itu teman-teman. Kalau yang ilmu kebal dan sebagainya itu bukan spiritual, itu fisikal ya. Kalau spiritual kan kebatinan yang hubungannya dengan batin, yang hubungannya dengan ketenangan, bagaimana caranya menjadi manusia yang bisa berguna gitu kan. Kekebalannya jasmani ya masih. Kalau kekebalan jasmani, terus misalnya bisa menghilang itu ya jasmani ya. Yang spiritual ya spiritual aja, yang kira-kira kita belajar itu jadi lebih tenang gitu, menyadari siapa diri kita sendiri. Ujung dari spiritual kan siapa aku gitu kan, istilahnya. Sebenarnya siapa aku gitu kan. Jadi ya teman-teman, bila ada yang salah dari kata-kata saya mau dikoreksi, tapi yang saya tahu itu seperti itu. Oke, ini Mas Nadim udah mulai ada perubahan. Besok saya update lagi teman-teman. Tapi kita mau pastiin Mbak Novi untuk udah bangun apa belum? Ya. Begitu. Saya pamit. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pesan cinta dari saya sedulur. Di momen-momen seperti ini lagi rame-ramenya jalan raya, lagi banyak orang berlalu lalang. Sebisa mungkin kalau tidak penting-penting amat, jangan pecicilan lah ya, jangan berkendara misalnya. Apalagi kalau yang muda-muda itu kadang-kadang ada yang nakal, kreak-kreak kayak gitu. Geng itu lagi banyak banget kalau di Purwokerto, Cilacap itu lagi marah-marahnya. Jadi stay hati-hati teman-teman. Oke, dadah.